Ini rencananya mau ada audisi lagi bulan November. Stand up comedy season 2. 3. Season 3. Nanti mau nyoba lagi. Ikut Gagal. Di Medco. Aku ganti Kenjut. Ini sempat buka YouTube, ada cari stand up apa audisi stand up comedy, itu ada mukanya Mas Genjur ngangkat tulisan S itu loh, kan stand up comedy. Ada, nek pengen lihat di YouTube ya. Tapi sarannya janganlah. Eman waktunya. Eman waktu. Ya syaratnya nonton open mic gini ini harus terbuka hati dan pikirannya. Jangan membayangkan saya yang sehari-hari. Ya. Selamat malam teman-teman. Malam. Itu sudah on? Oke, dari tadi 1 menit sudah. Ya. Nama saya Yudit. Nama saya diambil dari kitab Janjian Lama. Ya untungnya orang tua saya itu ambil nama Yudit ya, meskipun itu nama perempuan. Karena di Janjian Lama itu juga ada kitab namanya Ratapan. Dan misalnya kalau saya dikasih nama Ratapan gitu kan, nggak enak juga manggilnya. Ratap. Terakhirnya tap. Gitu. Mana tap? Paling nama lengkapnya ya Ratapan anak tiri. Terus saya ini dari kecil kata ibu saya dibilang ganteng. Setelah itu semakin dewasa ya saya menyadari memang mirip sama Nicholas Saputra. Ganteng. Cuman ya sama-sama ganteng, cuman beda tanda bacanya. Kalau Nicholas Saputra itu ganteng. Nah kalau saya itu ganteng, tentunya tanda seru, tentunya tanda tanya. Terus Gantengnya dipertanyakan. ya, saya dulu memang sejak kecil sudah tinggi. Dari seumuran teman-teman saya sudah yang paling tinggi. Dulu sempat disuruh ikut basket, tapi saya tidak mau. Karena saya lebih suka sepak bola. Basket itu menurut saya olahraga yang bukan olahraganya laki-laki. Masa olahraga pakai baju you can see? Laki-laki yang jantan itu olahraga ya you can see everything. Ya cuma you can see. You can see everything. Nah terus basket itu ya pakai sepatu besar-besar gitu ya. Sepatunya kan lihat besar-besar sepatunya main basket. Tapi tidak pernah dipakai buat tendang bola atau apa ya, cuma dipakai buat loncat. Kalau sepak bola sepatunya kecil tapi dipakai buat tendang bola. Terus syaratnya pemain basket itu tidak boleh bau badan. Ya itu yang saya tidak suka. Diskriminasi itu namanya. Karena ya itu mereka pakai baju you can see. Jadi kalau bau badan kan nanti kasihan wasitnya ya. Pas mau syuting enggak suka, makanya saya suka sepak bola. Terus sepak bola itu sopan. Kalau habis cetak gol itu mereka berpelukan. Sayang sama pemain itu sayang. Kalau basket lain, mereka habis bikin gol itu pukul-pukulan. Yo bro. Mereka keplak-keplakan gitu. What's up bro? Pokoknya saling menyakiti. Iya, saling membenturkan dada gitu. Tidak tahu kalau perempuan. Pokoknya saling menyakiti, saya tidak suka. Makanya saya suka sepak bola. Terus waktu kecil saya itu memang dididik rasis, terutama untuk teman-teman Tionghoa. Ini minta maaf sebelumnya kalau ada teman-teman Tionghoa, Ansi, aku. Masuk. Orang tua saya, pendidik saya
rasis terhadap Tionghoa. Tapi anehnya, saya itu malah dikuliahkan di Petra. Menjelang bapak saya meninggal itu, saya baru sadar, oh mungkin ini cara bapak saya untuk bertobat gitu ya. Dia sudah menyesal membuat anaknya rasis terhadap orang Tionghoa. Makanya saya dikuliahkan di Petra, dan teman-teman tahu ya, di Petra itu kayak kuliah di pecinan gitu ya. Kayak kita lagi jalan-jalan di Tokyo gitu. Karena kemana-mana ya orang Tionghoa semua. Saya itu di sana dari radius 100 meter itu sudah ketahuan. Oh itu Yudit ketahuan. Karena paling gelap sendiri. Oh itu Yudit, oh bukan, itu pintu. Ternyata saya sama kayak pintu. Gelap gitu ya. Saya di Petra itu bikin komunitas. Karena merasa minoritas, kami bikin komunitas namanya BLUS, singkatan dari butuh lulus. Itu isinya orang-orang Jawa, kulit hitam, gelap, Flores, Ambon, pokoknya yang berwarna kulitnya selain kuning dan putih, kumpulnya di situ. Dan itu udah dikenali itu. Oh itu anggota BLUS, butuh lulus. Nah, setelah saya kuliah di Petra, saya baru sadar ternyata memang semua itu sama, semua ras itu, orang Flores, orang Ambon, orang Tionghoa, orang Jawa, sama semua. Dan mulai di situ saya mulai bilang saya sudah tidak rasis lagi. Kenapa sama ya? Karena saya tahu tingkah laku teman-teman saya, yang orang-orang Tionghoa itu ya, meskipun kaya-kaya juga sama. Mereka juga kalau ngentut juga jaim itu. Dan lagi kuliah gitu, miring-miring gini itu sudah ketahuan mau ngentut. Tapi ada Tionghoa yang agak elit ngentutnya. Jadi metodenya itu, modusnya itu lebih elit. Badannya pakai dicondongkan. Tangannya dipotong. Jadi pas bunyinya itu disamarkan dengan bunyinya. Tapi sama kelakuannya sama. Terus kalau nahan ngantuk waktu kuliah juga sama. Sama, akhirnya saya sadar ya memang tidak ada gunanya rasis membeda-bedakan semua sama. Dan akhirnya saya malah jadi banyak belajar dari orang-orang Cina itu. Nah, setelah lulus dari Petra itu, lalu saya semakin kagum dengan bangsa Cina itu. Bangsa Cina itu sekarang mungkin bangsa yang terbesar ya, bangsa besar. Amerika aja kalah. Pertama dari jumlah penduduk, dia itu sudah hampir sepertiga penduduk dunia itu isinya orang Cina semua. Dan mereka sebanyak itu diproduksi oleh orang tuanya yang meleknya setengah. Meleknya setengah itu aja sudah sebanyak itu ya. Bayangkan kalau meleknya full itu ya, pasti nggak ada. Banyak sekali. Selamat datang, Mas. Selamat Wakil Ketua. Duh, ada yang bereaksi. Oh ya, saya kembali sedikit yang tadi di kuliah itu. Sama, orang Cina itu juga sama dengan orang Jawa. Kalau diajak karaoke nggak punya uang, itu dia ya pinjam juga. Pinjam uang ke temennya, sambil bisik-bisik. Bisik-bisik tapi santer. Ya. Sama. Ya, Mbak Alus ya. Masa ini orang Cina. Sudah niat berangkat karaoke, nggak punya uang, lalu bisik-bisik pinjam temennya. Tapi ketahuan banyak. Dijual. Materimu dijual. Ya, saya kembali lagi ke yang tadi bangsa Cina itu. Mereka sebanyak itu diproduksi dengan setengah melek. Terus mereka itu saking banyaknya orang di sana, di Cina itu, sekarang sudah hampir 1 miliar lebih, bukan hampir 1 miliar lebih. Saya yakin di sana itu tidak ada antrian. Saking banyaknya orang di sana itu tidak ada antrian. Jadi kalau
antri di kamar mandi itu ya mereka antri di dalamnya. Jadi kayak Mbak Reza ini mau antri kamar mandi, habis Ronald itu dia antri di dalamnya. Sama Ronald lah. Iya, saking banyaknya orang di Cina itu, saya yakin dengan pasti bahwa kalau mereka antri kamar mandi itu mereka antri di dalamnya. Jadi kalau ada yang lagi veol gitu, Ada yang di lucu. sebelahnya ada orang yang lagi nunggu gitu. Mas gantian mas. Terus sebentar mas ini belum keluar. Nah kalau yang nunggu sudah kebelet, lalu mas paruan mas, sedikit mas. Itu saking banyaknya orang di sana. Terus, nah ini mumpung ada Ronald juga, saya kembali lagi ke yang soal Petra tadi ya. Waktu kuliah di Petra itu saya juga baru sadar memang sama orang Cina sama orang Jawa itu sama. Kalau naksir cewek juga malu-malu, sama. Ya Ronald ya. Si. Sampai kena itu. Sama juga malu-malu. Titip-titip salam gitu ya. Sama. Sama semua. Terus itu tadi. Ya, sedih. Cina ini bedanya Cina dengan Indonesia. Kalau di Cina itu sekarang mereka sudah tidak terpengaruh oleh globalisasi karena mereka itu sudah pasca globalisasi. Nah kalau di Indonesia itu masih terpengaruh oleh globalisasi. Pengaruh paling besar globalisasi itu adalah globalisasi itu menciptakan kebutuhan yang selama ini kita tidak pernah bayangkan. Menciptakan kebutuhan lewat iklan, lalu menuntut semua orang untuk mengejar sebuah standar hidup tertentu. Itu globalisasi. Contohnya misalnya, sekarang semua perempuan di dunia itu standar kecantikannya itu adalah putih, tinggi, mulus, rambutnya lurus. Bener ya? Semua sama seluruh dunia. Kasihan yang di Flores. Putih sudah tidak bisa, rambut lurus sudah tidak bisa. Kalau tinggi masih bisa, ramping masih bisa, tapi putih rambutnya lurus sudah tidak bisa. Itu karena kita kena korban iklan. Standar kecantikan dinaikkan, lalu semua berlomba-lomba. Itu namanya menciptakan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang juga tidak masuk akal dari globalisasi itu adalah munculnya obat kumur. Sejak zaman nenek moyang kita itu tidak pernah ada obat kumur khusus. Habis kita gosok gigi. Nah, globalisasi itu menciptakan obat kumur. Saya yakin penemu obat kumur itu terinspirasi dari dongeng Buto Ijo. Jadi dulu sebenarnya Timun Mas itu lari dari Buto Ijo itu bukan karena takut, tapi karena bau mulut. Lalu inspirasi kedua obat kumur itu ya dari dongeng Putri Tidur yang sudah sering kita dengar. Jadi putri yang terbangun itu oleh karena ciuman pangeran itu bukan karena kesaktian pangerannya, tapi karena bau mulutnya pangeran. Maka lalu diciptakan obat kumur. Kebutuhan kedua yang muncul lewat iklan yang memaksa kita untuk membeli itu adalah obat pemutih ketiak. Bayangkan ini tidak masuk akal. Buat apa kita repot-repot memutihkan ketiak? Globalisasi itu memang. Saya yakin obat pemutih ketiak itu inspirasinya dari para kernet dan para supir. Karena mereka memang terkenal jorok gitu ya. Ayo blok M. Ini keketnya. Wah, lebat gitu ya rambutnya. Hitam, gelap gitu. Maka lalu ada orang yang terinspirasi, ini harus diciptakan obat pemutih ketiak. Nah, mungkin obat pemutih ketiak ini bisa juga dipakai oleh para polisi. Jadi mereka mungkin perlu memodifikasi seragamnya untuk menarik perhatian para pengendara. Seragam polisi, lalu yang di sini berubah untuk dipakaikan obat pemutih ketiak. Jadi kalau menghentikan pengendara itu langsung cepat silau gitu. Berhenti. Atau kalau perlu ya para polisi itu pakai you can see gitu sekalian kayak pemain basket tadi itu.
atau ya you can see everything lah sekalian. Itu. Lalu sekarang saya punya anak 2, cewek-cewek semua, dan saya sebagai seorang bapak yang baik harus mengikuti apa yang menjadi kesenangan anak saya. Nah, salah satu kesenangan anak saya itu tiap pagi nonton SpongeBob di Global TV. Akhirnya saya jadi ikut-ikutan senang menonton SpongeBob. Dan ternyata saya baru sadar di SpongeBob itu ternyata si Patrick itu tidak punya pundak. Dia tuh badannya lancip gitu, tidak punya pundak. Saya jadi kasihan sama SpongeBob itu karena dia tidak punya teman untuk shoulder to try on gitu. Karena mau cari shouldernya di mana? Kamu kok tidak punya shoulder? Lalu ya kasihan Patrick itu, mungkin waktu TK dia tidak pernah merasakan nikmatnya pakai tas ransel, tas cangklongan gitu ya, karena tidak punya pundak. Ya, itu yang baru saya sadari. Saya tidak mau berlama-lama, saya tutup dengan satu pesan untuk para jomblo, cowok-cowok jomblo di Kongkep. Pak Karno itu aja bisa punya istri pramugari. Maka kalian cowok-cowok jomblo pasti bisa punya jodoh pramugara.